Kali ini saya ingin membahas mengenai produk jaringan dari Ruiji Network. Jadi Ruiji Network ini adalah produk jaringan yang skalanya untuk marketnya untuk ini enterprise. Jadi untuk hotel atau perkantoran. Jadi sini ada untuk hotel, CCTV, smart office, retail chain dan data center. Jadi saya mau pakai jaringan ini, perangkat jaringan ini. Tapi yang saya pakai baru satu perangkatnya aja, yaitu access point. Nah, kita lihat di sini ada produknya, ada gateway, ada RI ini produk juga, tapi mungkin yang versi lebih murah harganya ya. Ada Ruiji gateway juga, switch. Nah, switchnya ini menarik dari Ruiji ini, switchnya ini bisa di manage. Jadi kalau kita mau switch PoE-nya mau kita on off kan bisa dari switchnya ini. Nah, kelebihan Ruiji ini yang saya tertarik yaitu adalah adanya Ruiji Cloud Controller. Dimana kalau saya pakai Unify, kan kita butuh Unify Cloud Controller. Cloud Controller. Yang ini. Nah, Unify Cloud Controller seperti ini. Nah, harganya ini kalau kita lihat Unify Cloud Controller, kalau kita lihat di Bukalapak misalnya nih. Nah, untuk Cloud Controller Unify ini harganya aja udah 1.600.000. Nah, enaknya di Ruiji ini kita diberikan gratis. Jadi Ruiji ini sudah menyediakan perangkat, bukan perangkat, software cloud namanya Cloud Ruiji Network. Nah, di sini kita bisa register sini, dan ini gratis ya. Kita cukup gratis register biasa, dan ini lifetime free. Nah, gratis selamanya. Jadi kita cukup mendaftarkan perangkat access point kita di Ruiji, tapi di cloudnya ini bisa macam-macam sih, bukan hanya access point aja. Jadi kita masukin coba ya. Ini passwordnya Ruiji Cloud. Oke. Jadi kalau kita pakai perangkat Unify, kita berbayar untuk cloudnya. Nah, untuk Ruiji ini gratis. Jadi di sini ada beberapa perangkat AP, AC, access control, switch, gateway, home router, dan bridge. Dan kedepannya dia bisa juga mengontrol kamera yang sudah NVR pastinya nih. Ini NVR list. Di sini kita bisa bikin topologi, kita bisa bikin network. Jadi dengan satu login cloud ini kita bisa bangun berapa network. Jadi kita ada network A, network B, network C. Jadi kalau kita punya mengelola satu office tapi cabangnya ada 10 gitu. Nah, kita bisa bikin di sini aja. Office-nya berapa. Jadi nanti kalau kita misalnya mau pasang office perangkat access point di office cabang B. Nah, kita kirim aja perangkat access point-nya. Nanti di office tersebut, di cabang tersebut tinggal colokin, udah langsung bisa kita kontrol dari sini. Jadi kita bisa bikin di sini, kita bikin network. Kita bisa add network di sini. Nah, add network, kita bikin mau office apa misalnya. Branch A misalnya. Kita bisa bikin branch A, kita bikin tentuin apanya. Jadi ini sangat membantu ya cloud ini untuk kita bisa memanage perangkat-perangkat access point-nya, dan satu kali config ini langsung terapply di seluruh access point. Jadi access point itu misalnya ada 100 access point atau 50 access point, ini settingnya cukup sekali, nanti akan terkonfig, seluruh access point akan terkonfig otomatis. Nah, di sini ada juga yang menarik, yaitu adanya captive portal, PPSK, voucher, account, easy sharing. Nah, kalau dulu kita di Mikrotik untuk membuat hotspot kita harus config di hotspotnya. Nah, dengan menggunakan Ruiji kita tidak perlu router. Jadi cukup access point-nya aja. Kita coba lihat ya, sini di produk, di
Access point wireless nih. Di wireless produknya ini kita cukup beli wireless produk. Misalnya kita beli nih RG AP820 nya nih, atau yang ini nih 840. Nah, kita cukup pakai ini access point ini, colok ke modemnya di set DHCP. Jadi IP DHCP-nya dapat dari modem. Nah, kita udah bisa setting yang namanya capture portal. Jadi kita bisa bikin voucher, login berdasarkan voucher, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan Ruiji, produk dari Ruiji, menurut saya bisa lebih hemat daripada kita menggunakan produk dari Unify. Dan kualitas Ruiji dengan Unify juga tidak kalah ya. Tidak kalah dari Unify, dan kita bisa hemat cost. Menurut saya untuk kantor-kantor atau perhotelan, atau kita bilang office lah, untuk office itu lebih cocok, lebih affordable lah harganya dibanding menggunakan Unify. Dan kita kalau mengelola banyak, kita nggak perlu beli Unify Cloud-nya banyak-banyak, karena kita sudah sediakan Ruiji Cloud. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi access point menggunakan Ruiji Cloud. Demikian video kali ini, terima kasih. Kali ini kita akan mencoba melakukan membuat network di Ruiji Cloud Service. Nah, jadi jaringan yang mau saya bangun itu, saya gambarkan ya. Nah, untuk network yang mau kita bangun itu adalah di sini ada modem ASP. Dari modem ini kita colok ke mikrotik. Ini mikrotik. Ini via kabel ya. Via kabel ke sini. Nah, di sininya nanti langsung ke perangkat Ruiji-nya. Di sini ke Ruiji AP Ruiji. Ini kita tekan lagi, ada AP Ruiji sini. Oke, jadi di mikrotik ini ada portnya. Dari modem ISP masuk ke port mikrotik, dari mikrotik kita set bridge langsung ke AP Ruiji. Oke, di sini saya masuk login ke mikrotiknya. Nah, di sini saya ada mikrotik router. Nah, perangkat Ruiji-nya udah saya colok di Ethernet 4. Nah, di sini Ethernet 4. Kita lihat ada list. Nah, ini. Sini udah ada perangkat dengan nama Ruiji. Oke, dia dicolok di Ethernet 4. Ethernet 4. Kenapa Ethernet 4 ini udah saya break ke sini 45 WLAN 1 WLAN 2. Oke. Itu udah dapat DHCP IP-nya nih 192.168.200.254. Nah, kalau kita mau setting biasa-biasa kan kita langsung masuk sini IP-nya di 200.254. Seperti ini. Nah, kendalanya jika kita set seperti ini, berarti ada 100 access point, maka kita harus set 100-nya satu-satu. Nah, hal ini tidak efektif jika kita mengelola banyak access point. Tapi kalau kita hanya mengelola 1 atau 2 access point, mungkin cara seperti ini bisa kita lakukan. Nah, disinilah keunggulannya Ruiji Cloud untuk jaringan skala enterprise. Nah, jadi kalau di kantor-kantor mungkin bisa ada 10, atau di hotel bisa lebih banyak lagi, bisa ada 30, 50 access point-nya. Tentu cara setting satu-satu tidak mungkin kita lakukan. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan Ruiji Cloud Service. Bagi Anda yang belum daftar, Anda bisa daftar di sini, sign up ya. Anda tinggal masukin aja, ikuti aja petunjuknya. Nah, karena saya sudah daftar, saya bisa login. Nah, jadi kita akan bikin jaringan ya, kita di configuration, kita klik network. Nah, di network ini kita bisa tambah baru jaringannya.
Kita bukan Mustika Office 6 Office. Di sini kita pilih Baginang Asia Bangkok. Di Asia Bangkok ya, Asia Bangkok. Oke, Asia Bangkok. Nah, sini kita cloud AP. Di sini kita bisa juga masukin alamatnya, misalnya kalau kita misalnya di Mall SKA misalnya, atau di sinilah di Sudirman Perkantoran Sudirman, jalan-jalan Sudirman. Nah, Sudirman City Square nih. Misalnya alamat kantornya ini di Sudirman City Square. Oke, kita klik next. Oops, di sini harus dikasih underscore ya, dia nggak bisa pakai spasi. Nah, underscore di sini BPA-nya kita kasih passwordnya 0-3 aja. Jadi password ini nanti seluruh wifi-nya, kalau ada kita punya 100 access point maka passwordnya sama. Nah, kita add wifi save next. Nah, di sini kita bisa tambahkan serial number-nya, perangkat access point-nya. Jadi perangkat access point ini ada serial number-nya di perangkatnya, atau bisa kita scan juga pakai QR code. Nah, tapi untuk kali ini kita skip dulu ya, di save aja di sini. Save. Nah, sukses ya. Di video kali ini kita sudah berhasil nih menambahkan satu jaringan. Nah, kalau kita mau monitoringnya, kita pilih di sini, dipilih ke Mustika Office. Nah, untuk menambahkan access point-nya, kita harus pilih juga di sini. Kalau kita mau tambahin langsung gini nggak bisa. Kita disuruh select network. Nah, jadi setiap kita mau menambahin, kita pilih dulu networknya. Jadi access point ini mau kita tambah di network yang mana. Nah, baru kita add di sini. Di sini ada bisa masukin secara banyak ya, batch import. Jadi kalau kita punya access point banyak, kita langsung masukin banyak bisa. Tapi kalau ini hanya video apa ya, introduction, kita tambahin satu-satu aja nanti. Kita tambahin satu-satu di sini. Di sini, oke. Seperti itu dulu ya cara menggunakan menambahkan network pada jaringan Ruiji Cloud. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan access point pada network yang sudah kita tambahkan sebelumnya di Ruiji Network ini. Oke, demikian videonya. Terima kasih. Di series video kali ini kita akan mencoba menambahkan access point ke Ruiji Cloud. Kita login ke Ruiji-nya. Ke Ruiji Cloud kita login. Nah, di sini kita pilih jaringannya Mustika Office. Oke. Lalu kita pilih AP. Nah, ini kita klik dia menu monitoring ya. Di AP ini kita klik add, lalu add device. Nah, di sini kan diminta serial number dan aliasnya. Oke. Di serial number ini kita cukup scan QR code yang ada di belakang access point Ruiji. Nah, kita scan, nanti akan outputnya akan seperti ini. Nah, kita bisa copy aja. Serial numbernya kita copy dari sini ke sini. Oke, ini ya serial numbernya, kita copy yang dari sini ke sini, copy, lalu kita paste di sini. Nah, alias ini adalah access point ini kita mau taruh di mana gitu. Misalnya kita bikin di lantai 1, kita bikin LT1. Nah, kalau Anda mau nambahin access point yang lain, bisa Anda tambahin di sini. Tambah lagi. Mau 10. Berapapun Anda bisa tambah di sini. Kalau dia banyak, Anda bisa pakai batch import. Batch import ini Anda masukin serial number di dalam file Excel. Nah, karena kali ini kita hanya praktek dengan satu access point, maka saya menambahkan secara manual. Oke, seperti ini. Lalu klik OK. Oke, selesai sukses. Nah, setelah selesai akses ini, kita lihat di sini config statusnya switching mode. Nah,
Ini kita tunggu beberapa saat ya, kita tunggu sampai switching mode-nya ini berubah menjadi synchronize. Oke, kita cek ya perangkatnya di sini di Ethernet. Nah, ini perangkatnya nggak nyambung. Oke, ini baru hidup nih, baru nyambung di RS4 di Ethernet 4. Kita cek RUIG 200.254. Kita coba ping di sini, kita ping dari Mikrotik, kita ping dapat nggak RUIG nya. Time out. Oke, ini sebentar kita cek dulu kendalanya di mana. Ini masih time out. Nah, ini perangkat RUIG-nya nih hilang-hilang timbul ya. Ini coba saya perbaiki dulu kabelnya mungkin. Oke, ini sudah jalan pingnya ya. Tadi ada masalah di LAN-nya, LAN card-nya. Jadi saya pindahin aja dari Ethernet 4 ke Ethernet 5. Ini sudah jalan pingnya, lalu kita buka di sini, kita refresh. Nah, ini statusnya sudah online. Nah, jika kita scan WiFi, harusnya sudah ada nama WiFi dengan nama Mustika Office. Oke, coba. Ini saya coba connect ya ke Mustika Office. Passwordnya 0 sampai 3. Nah, sini laptop saya udah terhubung ke Mustika Office. Di sini ya, Mustika Office. Nah, sekarang IP-nya sudah dapat IP DHCP dari router Mikrotik. Nih, 200.1, 200.103. Kita cek di sini ya di Mikrotiknya, di IP pool. Nah, ini kan ada IP poolnya dari 200.40 sampai 200.254. Nah, saya dapat IP-nya 201.103. Kita cek di sini 201.103 nih. Ini laptop saya di desktop. Ini laptop saya ya, ini IP-nya. Nah, sampai di sini sudah cukup ya. Kita sudah terhubung. Sebenarnya udah bisa dipakai WiFi-nya. Nah, cuma saya mau bahas di sini, kita bisa konfigurasi juga wireless-nya di sini di menu configuration. Sini ada basic. Nah, di basic ini basic setting, saya biasanya pilih sini actionnya edit. Nah, di sini saya biasanya lebih set 5G priorities access. Jadi di WiFi ini kan ada 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini saya menggunakan RUIG Network AP720 ya. RUIG Network AP720L. Nah, ini. Nah, ini perangkat yang saya gunakan. Nih, RUIG AP720L, RG AP720L. Nah, RG AP720L ini punya WLAN itu 2,4 dan 5 GHz. Maximum client IRP, dan sini bisa satu AP ini bisa menghandle 256 di sini. Makanya saya di video awal saya bilang produk dari RUIG ini tidak kalah daripada produknya Unify. Karena ini aja bisa 256 satu access point. Nah, di sini dia operating band-nya dia sudah di 2,4 GHz dan di 5 GHz. Nah, untuk 5 GHz-nya itu udah sampai Aceh ya. Jadi bisa 5150, 5350. Oke, maksimal throughputnya itu 1,167 Mbps. Berarti udah 1 GB bisa tembus. Nah, di sini biasanya saya setting di sini, saya edit di sini di
configuration basic, saya edit, itu saya set 5G prioritas. Nah, jadi kita bisa set prioritas kalau ketika perangkat yang terhubung ke access point ini udah support dengan WiFi 5 GHz, maka dia akan connect ke 5 GHz, diutamakan connect ke 5 GHz. Nah, jika kita mau ganti nama WiFi, misalnya di sini Mustika Office. Nah, di sini kelebihan dari cloud controller. Jadi ketika kita pakai cloud, misalnya katakan kita punya access point itu banyak access point. Nah, cukup kita rubah sekali aja, maka konfigurasi ini akan terapply ke seluruh access point. Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi untuk merubah satu-satu nama WiFi-nya, rubah, nggak perlu. Jadi kita set sekali aja, maka akan berubah semua. Nah, di sini Ruiji juga ada speed limit per client. Nah, ini canggihnya dari access point Ruiji ini. Dia bisa set limit. Jadi kalau kita tidak punya router mikrotik, seperti ini, biasanya di mikrotik kan kita set QI, apakah simple QI atau QI 3. Nah, jika kita tidak ada router, jadi topologinya itu dari modem langsung ke access point Ruiji, kita bisa juga set di sini kecepatannya berapa. Misalnya mau kita set 4 Mbps, maka bisa juga. Nah, di sini saya set biasanya cuman WiFi 6 sama 5G prioritas. Oke, saya klik OK. Nah, kita set di sini, maka konfigurasinya ini minta please enter password, no question mark, allow password cannot be 0 sampai 7 atau 7. Secure 20 aja kita bikin ya. Passwordnya secure 20, ini kita bikin secure 20. Secure 20. Atau kalau kita nggak mau login webnya, kita matiin aja. Jadi kita full dari cloudnya semua. Oke, kita full dari cloudnya semua. Nah, yang pertama ini dari basic. Yang kedua, adanya radio roaming. Nah, roaming. Jadi ketika kita berpindah dari di sini lantai 1, lantai 2 misalnya. Di lantai 1 ada WiFi di sini. Ketika kita pindah naik ke atas, ketika ada blank spot, maka WiFi-nya akan putus. Nah, jika kita aktifkan roaming, maka ini akan tetap terjaga dan tidak putus. Begitu juga dengan kita yang kalau ada lokasinya satu lantai itu panjang sekali gitu. Nah, jadi ada 2 access point, satu access point kedua. Maka kalau udah agak jauh dari access satu, ini jaringannya akan putus gitu. Nah, dengan kita mengaktifkan tunnel forwarding, maka jaringannya tetap terhubung. Jadi ini sangat membantu ketika Anda melakukan video call atau voice call, namun Anda sedang kondisi dalam keadaan berjalan gitu. Jadi otomatis sinyal WiFi Anda itu pindah ke access point 1 ke access point yang lainnya. Namun supaya tidak terputus video call-nya atau voice call-nya, bisa mengaktifkan roaming. Caranya gampang banget, tinggal diarahkan ke kanan, tinggal switch aja ke sini kanan. Nah, oke, sukses. Nah, ini settingan kita ini langsung terapply ke seluruh access point gitu. Jadi gampang banget pakai ini. Yang ketiga adalah radio planning. Di sini kita pilih country regionnya Indonesia misalnya. Indonesia. Nah, di sini ada channel 2,4 5 GHz. Nah, RF3 tadi kan kita tidak aktifkan di sini. Di basic ini kita tidak centang kan, tidak aktifkan RF3. Nih. Jadi kita nggak perlu setting nih RF3-nya. Jadi kita di radio planning, kita pilih Indonesia. Nah, di sini Anda mau channel width-nya berapa gitu. Auto apakah 20-45 Z. Nah, kalau mau trafficnya lebih gede, Anda pakai 45 Z. Tapi kalau Anda mau fleksibel, ya Anda pilih auto aja. Nah, ini Anda bisa pilih otomatis juga. Nah, yang kedua adalah Smart RRM. Jadi Smart RRM ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi interferensi dalam jaringan kita. Jadi ada deep scan dan quick scan. Saya biasanya pakai deep scan aja cukup. Atau kalau Anda mau apply-nya per schedule, Anda bisa klik sini. Deep scan, Anda mau aktifkan area apa aja gitu.
Jadi setiap hari ini jam 11 malam ini access point Anda akan scan, si Smart RLM ini akan men-scan jaringan yang tidak ada interference, frekuensi yang tidak ada interference di lokasi Anda. Maka dia akan langsung apply seluruh channelnya ke seluruh access point. Jadi sangat baik gitu. Misalnya Anda pasang hari ini, misalnya orang pakai channel 2412. Hari ini mungkin tidak ada yang di lokasi Anda pakai 2412. Lalu Anda pakai frekuensi 2412. Nah, ketika nanti ada orang yang pakai 2412, otomatis kalau semakin banyak yang pakai frekuensi tersebut, otomatis akan terjadi overlapping. Nah, dengan menggunakan deep scan ini, maka si Smart RLM ini akan melakukan scan. Ketika frekuensi yang digunakan ini udah nggak bagus, maka dia otomatis akan memindahkan, dan dia bisa bikin schedule setiap jam 11 malam. Ini baiknya Anda set jam orang tidak kerja ya, karena kalau orang kerja bisa jadi terganggu karena pergantian frekuensi. Yang kedua, lalu bisa juga kita set itu custom. Nah, custom channel ini kita bisa custom nih 2,4 GHz itu frekuensi berapa aja yang mau kita pakai. Misalnya band 1 frekuensi, band 4, band 8, band 11 misalnya. Lalu 5 GHz nya mau berapa. Nah, ini bisa Anda aktifkan seperti ini. Nanti ketika dia Smart RLM ini melakukan apply, maka dia akan apply di channel ini aja, di 1 atau 4 atau 8 atau 11 untuk band 2,4 GHz nya. Nah, untuk band 5 GHz nya, maka dia akan apply di channel 149, 153, 157, 161. Misalnya Anda mau pakai 149 dan 157 aja, maka yang 153 dan 161-nya tidak perlu Anda centang. Lalu bisa Anda klik save seperti ini. Nah, si Smart RLM ini akan bekerja untuk menggunakan apply settingannya tadi. Dan saya juga sarankan Anda punya aplikasi namanya WiFi Analyzer. Nah, aplikasi ini berguna ya untuk mengetahui channel yang sudah banyak digunakan di jaringan tempat Anda berada. Jadi bisa Anda cek ke sini di network. Nah, di sini kita lihat di channel Mustika Office ini menggunakan channel 1. Nah, ini ada IK channel 11, ada juga Kenzi channel 1, channel 149, channel 6, channel 3, channel 4. Nah, di sini. Nah, di sini udah improve-nya ada 70%. Jadi dengan menggunakan analyzer ini Anda bisa lihat nih yang mana nih yang udah berdekatan. Nah, dan dia juga bisa rekomendasikan dia channel yang digunakan itu baiknya channel berapa. Di sini rekomendasinya channel 11. Nah, rekomendasi ini bisa beda-beda tergantung di lokasi Anda itu channel berapa yang tidak digunakan gitu. Kalau kita lihat channel 11. Nah, channel 11 kan sini masih ada nih yang gunain. Oke, untuk di video kali ini kita sudah, atau Anda mau manual nih, manual bisa juga, manual planning. Anda centang ini dulu. Nah, jadi nanti setelah nomornya muncul di sini, Anda mau set berapa nih channelnya, Anda set manual. Nah, cuman karena kita udah ada Smart RLM, saya sarankan pakai Smart RLM aja. Saya biasanya Smart RLM saya pilih deep scan aja. Lalu saya scan segini. Scan. Sukses. Oke, demikian video kali ini. Kalau kita mau ganti nama WiFi-nya juga bisa kita set sini aja, ganti nama WiFi. Misalnya kita ganti ke namanya Mustika aja. Mustika. Klik OK. Save. Nah, nanti nama WiFi-nya akan berubah ke nama Mustika. Nah, nih. Ini kita masuk password. Ini saya udah terkonek ke jaringannya. Namanya udah Mustika. Jadi gampang sekali kan, kalau kita mengelola banyak access point, kita bisa cukup rubah di cloud-nya, di cloud controller kita rubah, otomatis akan konfigurasinya akan di-apply atau diterapkan di seluruh access point yang ada. Anda mau punya 20 access point, 50 access point, 100 access point, semua bisa Anda handle dengan sangat mudah. Oke, demikian video series kali ini. Kita sudah belajar bagaimana menambahkan access point ke Ruiji Cloud dan melakukan konfigurasi-konfigurasi dasar
yang diperlukan pada umumnya untuk pemasangan atau instalasi jaringan WiFi. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Saat ini ada mode security WiFi yang terbaru, yaitu PPSK. Namun ketika Anda menerapkan mode ini terdapat kendala, yaitu ketika MAC address dari perangkat Anda berubah-ubah. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai PPSK ini secara singkat. PPSK WiFi di sini ya. Jadi PPSK WiFi ini adalah solusi autentikasi WiFi untuk security perusahaan kecil, menengah, dan besar, di mana setiap password itu hanya satu password, hanya di assign untuk satu orang per satu perangkat. Jadi ketika Anda punya password WiFi, misalnya analoginya sebenarnya misalnya password WiFi ABC itu untuk user A di HP gitu. Nah, jadi kalau ketika user A ini memiliki perangkat di handphone, di laptop, dia tidak bisa menggunakan password dari ABC ini. Jadi dia harus punya password baru lagi, misalnya dia harus bikin password baru pakai password lain, misalnya GFR, yang ini untuk laptop. Nah, jadi satu password ini hanya bisa digunakan oleh satu user di satu perangkat. Simpelnya satu password untuk satu perangkat. Jadi ketika Anda berpindah perangkat, maka Anda harus menggunakan password lain. Di WiFi setiap perangkat itu dibedakan berdasarkan MAC address. Jadi setiap device dibedakan berdasarkan MAC address. Nah, jadi setiap perangkat yang terhubung, MAC-nya akan tercatat dan akan dikunci. Sebagai contoh, di sini misalnya di sini ada satu user, klien MAC-nya itu akan disimpan di sini. Jadi akan langsung tersimpan. Jadi ketika ada device lain yang ingin menggunakan password yang sama, itu tidak bisa. Menggunakan password ini itu tidak bisa dikarenakan password ini sudah digunakan oleh perangkat di device ini. Jadi ini sangat secure, sangat aman ya untuk penggunaan di perusahaan. Nah, namun ada handphone yang saat ini menggunakan dynamic MAC. Solusinya untuk handphone yang dynamic MAC, kita harus set ke private ke phone MAC. Caranya, saya akan coba contohkan di handphone saya. Oke, screen streaming. Oke, kita coba security open 405 792. Ini 192 08 38 4 2 80 80. Nah, di sini masuk pinnya 405 submit. Oke, ini udah terhubung ke handphone saya. Jadi kita bisa cek di sini di WiFi-nya. Ini adalah tampilan dari setting WiFi. Klik gear di sebelah kanan ini. Kita klik. Lalu di bawahnya tekan advance. Di scroll ke bawah, scroll down. Di sini ada MAC address type. Di sini di handphone saya sudah saya set phone MAC. Tapi sebenarnya kalau di handphone baru sekarang itu settingannya randomness MAC. Di handphone yang baru itu settingannya randomness MAC.
Nah, ketika Anda set ke random MAC ini, maka MAC address dari handphone Anda akan selalu berubah-ubah. Jadi solusi ketika MAC address-nya berubah, otomatis perangkat yang sebelumnya sudah dikunci ini akan berganti MAC-nya. Nah, ini menyebabkan WiFi Anda tidak akan bisa terkoneksi jika Anda menggunakan security autentikasi PPSK. Jadi solusinya untuk mengatasi ini supaya MAC address handphone Anda tidak berubah-ubah, Anda bisa set MAC address type-nya itu ke PONMAC saja. Ini coba ya, kita coba press 8.12. Nah, di sini kita lihat lagi di sini di WiFi. Lalu pilih advance. Nah, di sini di MAC address type-nya ini Anda pilih PONMAC, jangan random MAC. Pilih PONMAC. Oke. Dengan begini ketika handphone Anda berpindah-pindah WiFi, maka MAC address-nya tidak akan berubah-ubah, akan tetap sama. Jadi untuk mengatasi masalah autentikasi di mode PPSK ini, Anda perlu melakukan konfigurasi sedikit di handphone Anda, yaitu merubah MAC address type-nya ke PONMAC. Oke, demikian video kali ini, semoga membantu Anda mengatasi masalah autentikasi. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat Ruiji. Jadi di Ruiji ini kita bisa ngambil sertifikat ya. Contoh di sini kita bisa ke situsnya di learning.ruijinetwork.com. Sini kita masuk login ya. Jadi teman-teman kalau belum punya bisa daftar. Oke, ini security code Y8NP. Oke, di sini ini kita ada tampilan login dari tampilan halaman dari learning.ruijinetwork.com. Di sini kita klik enter my learning. Nah, di sini kita bisa dapat ambil sertifikat ya. Kalau kita udah menyelesaikan online course, adanya di My Honor di sini. Jadi di menu Study Center, klik My Honor. Nah, di sini saya ada 2 sertifikat ya. Satu Ruiji SSP. Ini SSP ini Survey Set Planner. Yang kedua adalah Working Principle of NAT. Jadi teman-teman juga bisa ambil ini gratis. Kalau yang ini untuk bisa dapatnya kita harus di-invite ya sama instrukturnya. Nah, untuk teman-teman mau belajar Ruiji, rekomendasi saya gabung di komunitas Ruiji. Di sini komunitas Ruiji Reye Indonesia. Ruiji Reye Indonesia, nanti join di grupnya supaya nanti kalau ada online Zoom atau ada info-info mengenai produk yang terbaru, kita bisa dapat informasi langsung. Ini sertifikatnya, bisa kita lihat ya. Nah, ini seperti sertifikatnya. Kalau kita download, bisa view sertifikat. Download. Nah ini adalah bentuk dari sertifikatnya. Jadi udah ada nama kita langsung dan juga ada validnya sampai tahun berapa. Kita juga bisa SSP ini ya. SSP ini sertifikat untuk mendesain plan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu project, kita bisa langsung desain. Jadi Ruiji ini sangat bagus.
ekosistemnya sangat bagus untuk mendukung untuk Anda yang berada di level-level enterprise ya, corporate. Jadi sangat bagus. Oke, demikian video kali ini mengenai sertifikasi Ruiji. Teman-teman bisa cek juga online course-nya, ada banyak banget sini. Sini bisa banyak online course ya. Nah, tinggal ambil aja mana yang mau suka. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.